Halo semuanya. Kali ini gue bakal bocorin beberapa adegan eksklusif dari Bangkit Part 2. Adegan-adegan yang belum pernah muncul di trailer, bahkan belum diumumkan resmi dimanapun. Buat kalian yang udah nungguin lanjutannya, ini kabar panasnya. Part 2 belum tayang resmi, tapi seorang teman gue yang kerja di tim post production udah kasih beberapa detail yang jujur aja bikin merinding. Dan sebelum kita masuk ke bocoran itu, gue bakal ngingetin sedikit cerita dari part 1. Biar kalian ingat alurnya. Gue cuma bakal ceritain ulang secara sederhana aja ya. Karena belum sempat dibikin versi animasinya kayak kemarin. Di Bangkit Part 1, kita dikenalin sama sekelompok teman lama yang ngumpul lagi. Terutama Kona, cowok santai yang tiba-tiba ketemu lagi sama cewek cantik bernama Bunga, brand ambassador dari aplikasi Lita. Mereka ngobrol, ketawa, main game bareng. Sementara di sisi lain, ada kisah kecil yang menyentuh. Seorang bapak miskin dan anaknya, Peot, yang cuma makan nasi putih karena nggak punya uang. Peot akhirnya minjem uang ke temennya, dan Rp10.000 buat beli makan. Tapi entah kenapa, Dot malah ngirimin Rp100.000 lewat seorang tukang bakso keliling. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai muncul. Waktu tukang bakso itu balik ke rumahnya, dia dengar suara bisikan pelan dari arah belakang gerobaknya. Dia langsung komat kamit baca doa, Astagfirullahalazim. Dan disitulah part 1 berakhir misterius banget. Semua orang bertanya, siapa sebenarnya tukang bakso itu? Kenapa uang Rp100.000 itu seolah bawa kutukan? Menurut info dari teman gue yang kerja di tim editor, Bangkit Part 2 bakal dibuka dengan suasana hujan deras di malam hari. Suara bakso terdengar lagi, tapi kali ini serah, lambat, dan lebih panjang. Tukang bakso yang kita lihat di akhir part 1 muncul kembali. Namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya gemetar waktu dorong gerobak melewati jembatan kecil, tempat dia pertama kali ngasih bakso ke Peot. Di sana, dia lihat bayangan seorang anak kecil duduk di pinggir sungai. Pas didekatin, anak itu menghilang. Yang tersisa cuma suara sendok logam ngetok panci bakso, kling, kling, kling. Adegan berpindah ke rumah Peot. Dia dan bapaknya makan bakso hangat, bahagia, karena akhirnya bisa makan enak. Tapi pas sendok terakhir diangkat, Peot nemuin uang Rp100.000 hangus sebagian. Dan di atasnya, ada bekas sidik jari hitam. Malamnya Peot mimpi buruk. Dalam mimpinya, tukang bakso itu muncul dan bilang, kebaikan akan kembali padamu, tapi bukan dengan cara yang kau kira. Keesokan paginya, Dot dapat pesan dari nomor nggak dikenal. Terima kasih sudah berbagi rezeki, tapi uangnya tidak bisa dikembalikan. Sementara itu, Bunga lagi di rumah, nyiapin live stream. Tiba-tiba, dari HP-nya terdengar suara bakso, yang sama persis kayak di video lama. Padahal videonya belum diputar. Layar HP-nya nyala sendiri. Dan muncul tulisan, User Baksoman is now online. Kona dan Dot akhirnya balik ke jembatan itu buat nyari tahu. Tapi yang mereka temuin cuma gerobak bakso terbalik, panci kosong, dan tulisan dari saus merah di kaca gerobak. Bangkit, karena janji belum lunas. Bangkit, karena janji belum ditepati. Lampu jalan mati. Suara angin berhenti. Dan dari balik kegelapan, tukang bakso itu berdiri di belakang mereka. Matanya putih polos, tangannya masih pegang sendok logam yang basah. Dan dengan suara berat dia bilang, uang itu bukan milikku. Lalu suara kling, 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 makin kepat, makin keras. Hingga layar tiba-tiba gelap total. Tulisan terakhir muncul di layar. Kadang, kebaikan kecil bisa membangunkan roh yang besar. Kalau bocoran ini benar, Bangkit Part 2 bakal jauh lebih gelap dan misterius dari yang kita kira. Bukan cuma soal kebaikan hati, tapi tentang akibat dari niat baik yang salah tempat. Banyak teori bilang, kalau tukang bakso itu mungkin arwah kelaparan dari masa lalu, yang terikat di jembatan itu
karena janji yang belum ditepati. Dan uang 100.000 itu jadi penghubung antara dunia hidup dan mati.